Cinta bernoda darah. Jilid 9 bagian 4. Akan tetapi, tiba-tiba ia berhenti dan memandang tajam. Tidak hanya suling emas yang tertegun heran, juga para tokoh besar yang hadir di situ tertegun karena telinga mereka yang terlatih mendengar suara yang terlampau tinggi untuk dapat ditangkap telinga biasa. Suara ini makin lama makin kuat dan sudah tampak banyak orang di kalangan tamu yang roboh pingsan. Tidak hanya yang berkepandaian rendah, bahkan yang cukup pandai pun tidak kuat menahan getaran yang tiba-tiba menguasai seluruh tubuh mereka itu. Sebentar saja, puluhan orang tamu menggeletak pingsan. Hal ini mengejutkan semua orang sakti yang berada di situ. Ketua bengkel sendiri tampak duduk tak bergerak mengerutkan keningnya, kelihatan mengerahkan tenaga batin untuk menolak pengaruh seperti pembawaan iblis ini. Namun, diam-diam ia bertukar pandang dengan sutenya, Kau Bian Cincin, karena timbul dugaan di dalam hatinya. Nyata dari pandang matanya, kiranya Kau Bian Cincin juga merasakan hal yang sama dan mempunyai dugaan sama pula. Mereka itu sebagai tokoh-tokoh tertinggi bengkel hanya pernah mendengar mendiang Pat Jiu Sin Ong, suheng mereka, mendongeng tentang guru besar bengkel yang memiliki kesaktian sebagai dewa-dewa di langit. Di antara kesaktian-kesaktian itu, kata Pat Jiu Sin Ong, yang pernah dilihat oleh ketua bengkel pertama itu adalah ilmu yang disebut Choan Im I Hun Tu, yaitu ilmu mengirim suara gaib merampas semangat. Ilmu ini merupakan cabang daripada ilmu Sin Gan I Hun Tu, semacam ilmu merampas semangat melalui pandang mata atau hypnotism. Hanya bedanya, yang pertama menggunakan hikang yang disalurkan melalui getaran suara dalam untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan yang kedua lebih menggantungkan kepada kekuatan yang disalurkan melalui pandang mata. Menurut dongeng yang diceritakan mendiang Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, guru besar Beng Kau dapat mempergunakan Choan Im I Hun Tu sedemikian hebatnya sehingga dengan suara itu dapat meruntuhkan burung-burung yang sedang terbang dan dapat menundukkan dan memanggil datang semua binatang buas di dalam hutan. Kini mereka mendengar suara bernada begitu tinggi dengan getaran aneh yang amat kuat, tentu saja timbul dugaan, apakah ini gerangan yang disebut Choan Im I Hun Tu? Kalau benar demikian, siapakah orangnya yang sanggup menggunakannya? Mendiang Pat Jiu Sin Ong sendiri menurut pengakuannya hanya dapat menggunakan 1/10 bagian saja. Suara yang dikeluarkannya masih didengar telinga biasa dan daya serangnya pun tidak begitu kuat. Akan tetapi yang sekarang menggunakan ilmu itu sekaligus dapat membuat puluhan orang tamu yang semua ahli silat belaka, roboh pingsan. Kalau dua orang tokoh bengkel itu menduga-duga, maka tokoh-tokoh lain, termasuk orang-orang sakti seperti It Gan Kai Ong, Toat Beng Koai Jin, Tok Sim Lotong, Siang Mo Sin Ni, Suling Emas dan lain-lain, menjadi terkejut dan terheran-heran. Akan tetapi tentu saja dengan sinkang yang amat kuat, mereka tidak terpengaruh terlalu hebat oleh getaran suara itu. Tiba-tiba terdengar suara merdu halus, mengambang di atas getaran tadi. Mas Susiok atau Paman Guru Ma, berani kau mengganggu anakku? Suling Emas sedang sibuk mengurut dan menotok jalan darah di belakang pundak dan tengkuk Sian Eng yang juga roboh pingsan oleh suara tadi. Sedangkan Bu Sin di dekat Sian Eng duduk bersila meramkan mata mengerahkan tenaga dalam seperti yang ia pelajari dari kakek sakti sehingga ia terbebas daripada pengaruh Choan Im I Hun Tu. Ketika mendengar suara ini, Suling Emas menjadi pucat mukanya. Cepat ia melompat berdiri dan memandang dengan mata terbelalak dan kedua kaki pendekar ini menggigil. Kini semua mata tertuju ke arah pintu dalam ruangan sembahyang karena dari dalam pintu itu keluarlah seorang wanita. Langkahnya perlahan dan ringan seakan-akan tidak menginjak lantai. Munculnya wanita ini mengakhiri suara dan getaran tadi. Langkahnya ringan, sikapnya agung dan pribadinya mendatangkan kesan yang bermacam-macam. Ia sudah tua, sedikitnya 50 tahun usianya, namun masih cantik jelita mengagumkan. Bentuk mukanya yang manis berkulit putih, memerah dadu di kedua pipinya, hidungnya kecil mancung, mulutnya kecil dengan bibir merah dan indah bentuknya, seperti gendewa terpentang. Sepasang matanya menyaingi mata burung hong yang sedang birahi, dihias bulu mata panjang hitam melentik, dilindungi sepasang alis kecil panjang menjungat ke atas di bagian ujungnya, dagunya meruncing dan sedikit pun tidak tampak tanda-tanda keriput. Hanya pada rambutnya terdapat tanda usia tua. Rambutnya tebal dan panjang terurai sampai ke lutut, menutupi seluruh tubuh bagian belakang, akan tetapi rambut itu sudah tampak berwarna dua karena banyaknya rambut putih terselip di sana-sini. Hanya 3 orang saja di seluruh ruangan itu yang mengetahui dengan pasti siapa wanita ini. Pertama adalah Beng Kau Chu Liu Mo, karena kakek ini memang tahu bahwa keponakannya yang selama puluhan tahun lenyap dari dunia ramai, beberapa tahun yang lalu ini telah kembali dan bersembunyi di lorong-lorong rahasia yang merupakan terowongan di bawah tanah.
Juga Liu Hawei, putri ketua bengkau, tahu akan hal ini dan seperti pernah diceritakan di bagian depan ketika melarikan diri bersama Busin, Liu Hawei mengajak Busin melalui bagian di mana bersembunyi wanita itu. Orang ketiga yang tahu akan wanita ini adalah Cui Bengkui, karena wanita ini adalah kekasihnya dan merupakan satu-satunya orang yang paling ia cinta, ia segani dan ia takuti di seluruh dunia ini. Masih ada seorang lagi yang hanya menduga-duga dengan ragu-ragu dan dengan jantung berdebar keras serta kedua kaki menggigil, yaitu suling emas sendiri. Inikah ibu kandungnya? Ia memeras ingatannya. Ketika ia berusia kurang lebih 9 tahun, ibunya pergi meninggalkan ia dan ayahnya. Pergi tanpa pamit dan tidak ada yang tahu kemana perginya, malah semenjak itu sampai saat ini belum pernah ia bertemu muka. Ia ingat bahwa dahulu ibunya seorang wanita cantik jelita. Ketika pada saat itu tercium olehnya bau harum semerbak yang juga tercium oleh semua orang pada saat wanita itu muncul, teringatlah suling emas. Tak salah lagi, inilah ibu kandungnya. Bau wangi seperti ini pula yang tak pernah ia lupakan, bau ibunya dulu. Akan tetapi ia menahan perasaannya sehingga lidahnya yang sudah bergerak, bibirnya yang sudah gemetar hendak meneriakkan panggilan itu ia tahan. Matanya memandang sayu, penuh keharuan, penuh kedukaan, dan penuh kehausan kasih sayang ibu. Wanita itu memang bukan lain adalah Tok Xiao Kui Lulusian, yang pada 30-an tahun yang lalu menggemparkan dunia Kang Ou dengan sepak terjangnya yang ganas, dengan ilmu silatnya yang tinggi, dan dengan kecantikannya yang luar biasa. Selama berpisah atau bercerai dari Kam Si Ek, dunia Kang Ou tidak mendengar lagi namanya, namun bagi mereka yang berurusan dengannya, tentu saja tidak akan dapat melupakan wanita hebat ini. Kini semua orang memandangnya, yang sudah mengenalnya terkejut, yang belum mengenalnya menduga-duga siapa gerangan wanita yang dapat menggunakan ilmunya sedemikian hebat sehingga dengan suaranya saja dapat membikin pingsan puluhan orang. Liu Luxian melangkah maju terus, langkahnya lambat akan tetapi ada sesuatu yang amat mengerikan tersembunyi di balik kecantikannya, di balik langkah yang lemah gemulai, di balik sikap yang agung. Sepasang matanya menyapu para tamu dengan tak acuh, dan kedua kakinya terus melangkah menghampiri Cui Bengkui. Iblis yang biasanya menyeramkan hati setiap orang itu kini berdiri dengan kedua kaki menggigil, sinar matanya mengandung takut yang amat hebat, punggungnya membungkuk-bungkuk dan dari bibir mayatnya itu keluar ucapan lemah tersendat-sendat, tidak, tidak. Luxian, jangan kau benci padaku. Ah, ampunkanlah aku, jangan benci. Berani kau menggunakan Cui Beng Chiang mencoba membunuhnya, kembali Liu Luxian berkata lirih, terus melangkah mendekati. Tidak, Luxian, aku benci karena dia putera Si Ek. Jangan pandang aku seperti itu. Luxian, kau ampunkan aku, kau bunuhlah aku, tapi jangan benci. Semua orang melongo, benar-benar sebuah adegan yang aneh, lucu, juga mengharukan. Kiranya iblis itu bukan takut akan keselamatannya, melainkan takut kalau-kalau wanita yang dicintanya itu membencinya. Dari adegan itu sudah dapat dibayangkan betapa besar dan mendalam cinta kasih iblis itu terhadap Liu Luxian. Cui Bengkui mundur-mundur, terus diikuti Liu Luxian, dan akhirnya mereka berdiri berhadapan, saling menentang pandang. Wanita itu tersenyum dan semua orang tersirap darahnya. Senyum itu masih manis luar biasa karena semua giginya masih utuh. Akan tetapi entah bagaimana, di balik senyum ini terbayang sesuatu yang tidak semestinya, yang membikin orang bergidik, yang meremangkan bulu roma, seperti senyum seorang siluman. Tidak, Mataikun, betapa aku dapat membencimu. Dahulu aku memang benci padamu karena kau mendesak-desakku dengan cinta kasihmu yang membikin aku gemas dan benci karena rupamu buruk. Aku lebih baik memilih Kam Si Ek yang tampan dan gagah, dan memilih pria-pria lain yang tampan. Akan tetapi cinta kasih mereka itu semua palsu belaka, hanya cinta kasihmu yang murni, Mataikun. Kalau dahulu aku memilihmu, tidak akan terjadi seperti sekarang ini, hidupku penuh pahit getir dan kekecewaan. Mataikun, biarlah orang-orang tiada guna ini semua menyaksikan bahwa sekarang aku menerima cintamu, aku menerima cinta kasihmu yang suci murni. Semua orang melongo, benar-benar adegan yang luar biasa di mana seorang wanita tua menyatakan cinta kasih kepada kakek yang seperti iblis. Adegan roman yang tidak romantis, bahkan lucu dan menyeramkan. Ingin mereka itu tertawa, namun tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka tetap melongo dan mulut mereka terbuka makin lebar ketika melihat betapa Cui Bengkui menangis. Iblis itu menangis, melangkah maju dan merangkul Liu Luxian. Di antara tangisnya terdengar ia berkata, terima kasih Luxian, aku cinta padamu.
Wanita cantik jelita itu kemudian menyambut muka mayat hidup itu dengan sebuah ciuman mesra, terdengar kata-katanya, "Aku menciummu sebagai tanda penerimaan cinta kasihmu, akan tetapi aku harus membunuhmu karena kau telah mengganggu anakku." Ucapan ini disusul ciuman, akan tetapi ciuman ini merupakan ciuman maut bagi Cui Bengkui karena tiba-tiba tubuhnya berkelojotan kaku. Ketika wanita itu melepaskan rangkulannya, ia roboh terguling miring dengan mata melotot. Darah keluar dari semua lubang di tubuhnya, yang tampak mengerikan keluar dari lubang hidung, mulut, dan kedua telinganya. Di punggungnya, di mana tadi kedua tangan Liu Luxian memeluknya, tampak tanda tapak tangan dengan 10 jari, jelas sekali bekas jari-jari itu terbenam di punggung, meninggalkan kep tangan seperti baru saja punggung itu dicap dengan gambar tangan besi dibakar merah. "Wah, Tian Teliok Koai kurang seorang," terdengar It Gan Kai Ong mengeluh dan membanting ujung tongkatnya di atas tanah. "Tok Xiao Kui, kau boleh menggantikan kedudukannya. Heh, dengan tingkat kepandaianmu, kau cukup berharga menjadi iblis dunia dan kehadiranmu menggantikan Cui Bengkui membuat Tian Teliok Koai lengkap kembali." He, memang seorang tokoh sakti seperti It Gan Kai Ong ini memiliki watak yang aneh juga cerdik. Ia maklum bahwa baru saja Tok Xiao Kui Liu Luxian memamerkan kepandaiannya sehingga semua orang menjadi kagum. Hal ini akan merendahkan nama besar Tian Teliok Koai, apalagi setelah seorang di antara Liok Koai terbunuh oleh wanita itu. Oleh karena inilah, maka ia sengaja mengeluarkan ucapan itu sehingga timbul kesan bahwa bagi It Gan Kai Ong dan anggota Liok Koai lainnya, kepandaian Tok Xiao Kui itu hanya setingkat dengan kepandaian mereka. "Tikus busuk, jangan menjual laga di sini. Pergi," Liu Luxian berkata sambil menggerakkan kaki melayang ke depan dan tangan kanannya bergerak mendorong. Gerakannya kelihatan lambat saja, akan tetapi entah bagaimana, tak dapat diikuti oleh pandangan mereka. Tahu-tahu ia telah berada di sebelah atas pundak kanan It Gan Kai Ong dan kedua tangannya dengan jari tangan terbuka menghantam kepala dan punggung. Hebat bukan main serangan ini. It Gan Kai Ong merasa seakan-akan diserang gelombang ombak dari belakang dan depan. Namun sebagai seorang tokoh besar dunia persilatan, tentu saja ia tidak mau menyerah mentah-mentah. Tongkatnya sudah berkelebat ke atas menangkis kedua tangan lawan. Ia berhasil menangkis tangan yang menghantam kepala, akan tetapi tangan yang menamparkan pundak, biarpun dapat ia elakkan sehingga tidak tepat mengenai tempat berbahaya, namun masih saja menyerempetnya. Plakek, bret, keduanya melompat mundur. Dalam segebrakan saja sudah tampak kesudahannya yang mengerikan. Untung keduanya memiliki ilmu tinggi, kalau tidak tentu keduanya sudah roboh dan tewas. Lengan kiri Liu Luxian tampak berjalur merah akibat tangkisan tongkat, akan tetapi kakek pengemis itu lebih hebat penderitaannya. Baju pada pundaknya bolong besar seperti terbakar dan kulit pundaknya melepuh. Untung sinkangnya amat kuat sehingga ia berhasil menolak hawa pukulan maut tadi sehingga hanya terluka pada kulitnya saja. Kalau kurang kuat, tentu di pundaknya sudah terdapat kep 5 jari merah terbakar dan nyawanya melayang. Toat Beng Koai Jin dan Tok Sim Lotong sudah melangkah maju. Sikap mereka jelas hendak membantu It Gan Kai Ong. Akan tetapi kakek pengemis itu menggunakan kedua lengannya mencegah mereka, lalu menghadapi Liu Luxian sambil berkata, "Bagus, kau memang patut menjadi seorang di antara Tian Teliok Koai. Akan tetapi adu kepandaian di antara Liok Koai bukan di sini tempatnya. Untuk menentukan siapa lebih unggul, kau diharapkan ikut datang pada bulan 5 malam ke-15 di Puncak Taisan. Yang tidak datang dianggap kalah dan diberi tingkat paling rendah." Hehe, Kai Ong, apakah dia tidak diberi hajaran sedikit agar jangan sombong terhadap kita? Tok Sim Lotong berkata sambil sentrap-sentrup, menyedot isi hidungnya yang mau keluar saja. "Jangan, Lotong, dia masih terhitung orang dalam dari Bengkau, tidak enak kita sebagai tamu membikin ribut." "Nah, Bengkau Cu, selamat tinggal. Tok Xiao Kui, kalau nanti gue Kep Go atau bulan 5 tanggal 15 kau tidak datang, berarti kau menjadi Liok Koai yang paling bawah tingkatnya." Setelah berkata demikian, It Gan Kai Ong menggapai muridnya, Suma Boan, diajak pergi dari tempat itu, diikuti oleh Toat Beng Koai Jin dan Tok Sim Lotong. Berturut-turut para wakil dari kerajaan Wu Yue juga berpamitan, karena setelah kakek pengemis yang mereka andalkan itu pergi, otomatis mereka merasa kedudukan mereka amat lemah dan tidak ada perlunya berada di situ lebih lama lagi. Busin merasa heran dan kaget, juga gemas ketika melihat Suma Boan mendekati tempat mereka dan berkata kepada Sian Eng, "Eng Moi Moi, kau tunggulah, aku pasti akan pergi mengunjungi Kui Lan Nikau di Chinlingsan."
Betapa herannya hati Bu Xin melihat adiknya itu mengangguk dengan muka merah. Setelah Suma Boan pergi, Bu Xin memegang tangan adiknya dan bertanya lirih, setengah berbisik, akan tetapi suaranya mengandung tuntutan keterangan. Eng Moy, apa artinya ini? Apa hubunganmu dengan keparat itu dan mau apa ia mengunjungi Sukou atau bibi guru? Merah sekali muka Sian Eng. Lama ia tidak mampu menjawab, hanya menundukkan muka. Akhirnya ia berkata juga, dia hendak melamarku. Bu Xin meloncat kaget seperti disengat lebah. Apa? Wajahnya jelas membayangkan tidak percaya. Mengapa kau kaget, Koko? Bukankah itu hal yang biasa saja? Kau bilang biasa? Ah, Moy, mana akalmu yang sehat? Apakah agaknya kau telah menyetujuinya? SSSTTT, Koko, kita menjadi perhatian orang. Lihat itu, ada keributan lagi. Sian Eng mencegah, merasa bahwa bukan pada tempatnya kalau ia membicarakan soal hubungannya dengan Suma Boan di tempat itu. Bu Xin menengok dan benar saja. Semua tamu yang tadinya agak kacau oleh keberangkatan beberapa rombongan, kini tenang kembali dan memandang ke arah rombongan tuan rumah karena di situ terjadi hal yang menarik sekali. Kita akan bicara tentang ini nanti, kata Sian Eng perlahan dan Bu Xin dengan muka keruh terpaksa mengalihkan perhatiannya. Apakah yang terjadi? Kiranya Liu Luxian tadi menoleh ke arah Siang Mo Xin Ni dan berkata ketus. Kau masih di sini dan tidak lekas angkat kaki? Siang Mo Xin Ni melesat dari tempat duduknya dan kini ia berhadapan dengan Liu Luxian. Amat menarik melihat dua orang wanita ini berdiri saling berhadapan. Keduanya sama cantiknya, biarpun Siang Mo Xin Ni tentu saja lebih muda daripada Liu Luxian. Keduanya memiliki rambut yang sama panjangnya dan keduanya mengurai rambut di belakang tubuh. Heranlah semua orang ketika dengan sikap amat menghormat, Siang Mo Xin Ni menjura di depan Liu Luxian dan berkata, beruntung sekali dapat berjumpa dengan Sutai di sini setelah bertahun-tahun saling berpisah. Semoga Sutai dalam keadaan baik saja. Tentu saja semua orang terheran. Sebutan Sutai atau ibu guru biasanya hanya ditujukan kepada seorang pendeta wanita atau kepada seorang guru. Bagaimanakah iblis wanita Siang Mo Xin Ni menyebut Sutai kepada Liu Luxian? Kim Bwe, sejak kapan aku menjadi gurumu? Apakah karena satu dua ilmu yang kuberikan kepadamu itu kau lalu boleh menganggap aku sebagai guru? Tidak, jangan kira kau akan dapat membujukku, mengangkat menjadi gurumu lalu kau ingin aku membantu cita-citamu menguasai Hohan? Perempuan tak tahu malu. Pergi kau. Muka Siang Mo Xin Ni menjadi merah sekali, dan rambutnya yang halus itu tiba-tiba menjadi kaku. Tiba-tiba sikapnya yang menghormat itu lenyap, terganti sikap menantang. Ia mengangkat kedua tangan ke pinggangnya, dengan tangan kanan bertolak pinggang dan tangan kiri menudingkan telunjuk. Ia berkata, karena menerima ilmu darimu, aku selamanya mengurai rambut dan berterima kasih, menghormatmu sebagai guru. Akan tetapi kau memandang rendah kepadaku. Benar-benar kau orang tua yang tidak ingin dihormat. Liu Luxian tersenyum, lalu melangkah maju sampai dekat sekali dengan Siang Mo Xin Ni. Bocah, sekali menggerakkan tangan, aku mampu melempar nyawamu ke neraka. Akan tetapi mengingat beberapa orang di Hohan, aku masih mengampunimu. Nah, kau mau apa? Mau menyerangku dengan rambutmu? Boleh, lakukanlah. Tantangan yang menghina sekali. Wanita tak kenal budi. Di Hohan kami memperlakukan kau sebagai orang mulia, menyuguhkan pria-pria yang paling tampan, jejaka-jejaka paling gagah untukmu. Tapi kau membalas dengan penghinaan. Jangan kira Siang Mo Xin Ni masih seperti 10 tahun yang lalu. Terimalah ini. Tiba-tiba Siang Mo Xin Ni menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang gemuk hitam dan panjang itu menyambar, merupakan puluhan pecut yang luar biasa kuat dan lihainya. Setiap pecut yang terbuat dari puluhan sampai ratusan helai rambut itu mengarah jalan darah mematikan di tubuh Liu Luxian. Perlu diketahui bahwa meskipun Siang Mo Xin Ni memang sejak kecil melatih diri dengan ilmu silat tinggi, namun ilmu menggunakan rambut ini ia dapat dari Liu Luxian. Tentu saja ilmu ini biarpun amat berbahaya bagi orang lain, namun bagi Liu Luxian bukan apa-apa lagi. Wanita ini tiba-tiba merendahkan tubuhnya, dari mulutnya keluar lengking tinggi mengerikan, kedua tangannya bergerak-gerak ke depan dan pecut-pecut rambut itu berkibar-kibar membalik dan menghantam Siang Mo Xin Ni sendiri. Ayah! Siang Mo Xin Ni kaget dan cepat ia melompat ke atas dan berjungkir balik beberapa kali untuk melenyapkan daya serangan membalik tadi. Ketika ia turun di atas tanah, ternyata sebagian rambutnya yang panjang telah bodol dan berhamburan di atas tanah.
Wajahnya berubah pucat, giginya berkerut, dan matanya mendelik. Liu Luxian, kau besar hati karena berada di tempat sendiri. Andai kata aku dapat mengalahkanmu, tentu aku akan menghadapi perlawanan anakmu si suling emas dan orang-orang bengkau. Aku tunggu nanti Go Gue Cap Go di puncak Taisan. Setelah berkata demikian, Siang Mo Xin Ni berkelebat cepat menghilang dari situ. Tentu saja para utusan Hou Han menjadi sibuk, cepat meninggalkan tempat itu pula tanpa sempat berpamit lagi. Bu Song, kesini kau. Liu Luxian kini menoleh kepada suling emas dan memanggil dengan suara halus lembut. Suling emas berdiri terkesima. Sejak tadi pelbagai perasaan mengaduk hatinya dan teringatlah ia akan masa dahulu di waktu ia masih kecil. Seringkali ayah ibunya saling cekcok. Ketika ibunya pergi, diam-diam ia merasa sedih sekali. Karena betapapun juga, ia lebih cinta ibunya daripada ayahnya. Oleh karena itulah ketika ayahnya menikah lagi timbul rasa bencinya kepada ayahnya dan rasa sayangnya terhadap ibunya makin menghebat. Di dalam hatinya timbul perasaan bahwa antara ibu dan ayahnya lah yang salah. Oleh karena itu ia minggat meninggalkan ayahnya yang telah menikah lagi. Pada waktu ibunya pergi meninggalkan ayahnya, ia masih terlalu kecil untuk dapat mengerti sebab-sebabnya. Sekarang setelah iblis wanita yang mengerikan dan mengaku ibunya itu muncul, ia menjadi kecewa dan duka bukan main. Beginikah wanita yang menjadi ibu kandungnya? Kejam, aneh, mengerikan, dan tidak tahu malu. Apalagi kalau ia teringat akan ucapan Siang Mo Xin Ni tadi di depan ibunya. Ibunya di Hou Han diperlakukan sebagai orang mulia, disuguhi pria-pria paling tampan, jejaka-jejaka paling gagah untuknya. Memuakkan, dan ucapan itu oleh Siang Mo Xin Ni diucapkan dengan lantang di depan demikian banyak orang tokoh Kangou. Dan ibunya tidak membantahnya. Bu Song, anakku, kesinilah. Aku ibumu, aku rindu kepadamu. Ucapan ini mengagetkan hatinya, menyeret ia turun dari lamunannya. Hatinya seperti diawut-awut, kecewa, sedih, terharu. Bagaikan seorang terkena pesona, kedua kakinya melangkah maju di luar kehendak hatinya, maju menghampiri wanita tua cantik jelita yang bertahun-tahun menjadi lamunannya ini, menjadi bayangan yang dirindukannya. Liu Luxian memeluk pundaknya yang lebar. Bu Song anakku, kau sudah begini gagah perkasa. Hai, kau pria paling gagah di seluruh Nanchao, di seluruh dunia. Kaulah yang patut memimpin bengkau. Dengan kau sebagai kaisar di Nanchao, dan aku yang akan memimpin bengkau. Dengan kau sebagai kaisar dan aku sebagai bengkau Chu, Nanchao akan menjadi negara terkuat di dunia. Suling emas terkejut sekali dan tanpa disengaja ia merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan ibunya, memandang terbelalak. Liu Luxian menyambar lengan suling emas, ditariknya mendekat lalu ia menciumi pipi pemuda itu dengan hidung dan mulutnya sampai mengeluarkan suara berkecupan. Suling emas menjadi bingung dan sedih, karena perbuatan ibunya itu disaksikan oleh sekian banyak orang dan tampak tidak patut sekali. Akan tetapi keharuan hatinya yang amat besar membuat ia tak mampu bergerak dan di hati kecilnya ada perasaan bahagia melihat kasih sayang ibunya yang demikian besar terhadap dirinya. Hai Hik, anakku yang gagah perkasa, yang tampan, kepandaianmu hebat juga. Kau patut menjadi kaisar Nanchao. Tiba-tiba ia melepaskan puteranya dan melangkah lebar menghadap Beng Kaucu dan kaisar Nanchao yang duduk dengan muka berubah dan kedua tangan memegangi lengan kursi masing-masing dengan hati tegang. Paman Liu Mo, kursi yang kau duduki itu adalah kursiku. Kau orang tua benar-benar keterlaluan dan tak tahu malu sekali. Kapankah ayah mewariskan kedudukan Beng Kaucu kepadamu? Akulah yang berhak mewarisi kedudukan ketua Beng Kau, bukan kau. Kau telah merampas hal lain orang. Muka Beng Kaucu Liu Mo sebentar merah sebentar pucat, kedua tangannya yang terletak di atas lengan kursi tampak menggetar. Akan tetapi setelah menarik napas panjang 3 kali, ia berhasil menekan perasaannya dan dengan suara tenang penuh kesabaran ia berkata, Luxian, tidak ada yang merampas kedudukan Beng Kaucu. Kedudukan itu tidak pernah dijadikan perebutan di antara kita. Dahulu kau pergi meninggalkan kami, betapapun kami mencarimu, tidak juga berhasil. Ayahmu meninggal dunia dan kau tidak berada di sini. Hanya aku yang berada di sini dan aku dipilih menggantikan kedudukan Kaucu, sama sekali bukan merampas. Kalau sekarang kau menghendakinya, aku pun tidak akan kukuh mempertahankan kursi kedudukan itu, Luxian. Liu Luxian tertawa. Hai Hik, tentu saja harus kau berikan kepadaku, suka maupun tidak. Andai kata tidak kau berikan, apa sih sukarnya merampas kembali dari tangan kau orang tua? Aku harus menjadi Kaucu dan dengan kekuasaanku,
aku mengangkat putraku Busong menjadi kaisar di Nanzhao. Enci Lucian, kau terlalu menghina ayah. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan Liu Hawei sudah melompat ke depan Liu Lucian sambil menyerangnya dengan senjatanya yang luar biasa, yaitu sepasang cambuk lemas yang ujungnya diberi bola kecil. Hai Hik, bocah ingusan mau kurang ajar? Satu kali aku beri ampun di terowongan ketika kau bermain gila dengan laki-laki, sekarang aku tidak mau memberi ampun, teriak Liu Lucian. Tubuhnya berkelebatan dan di lain saat ia telah berhasil menjambret sebuah di antara sepasang cambuk itu dan sekali renggut cambuk itu pindah tangan. Dengan sikap mengejek ia melempar cambuk ke samping, kemudian melihat cambuk kedua menyambarnya, ia menangkap ujungnya lagi dan menarik. Liu Hawei mempertahankan, akan tetapi ia tidak kuat dan tubuhnya terhuyung-huyung. Sambil tertawa-tawa Liu Lucian menarik-narik cambuk itu ke sana kemari, dan kemanapun juga ia menarik, tubuh Liu Hawei terbawa, terhuyung-huyung. Terlambat gadis ini ketika hendak melepaskan cambuknya karena entah bagaimana cambuk itu sudah melibat pergelangan tangannya dan ia terpaksa terseret ke sana kemari ketika cambuknya ditarik-tarik. Lepaskan dia, wanita jahat, terdengar bentakan dan Busin sudah menerjang dengan pukulan kedua tangannya yang diarahkan punggung Liu Lucian. Pemuda ini tidak dapat menahan kemarahannya ketika melihat betapa Liu Hawei, gadis yang telah merampas hatinya itu dibuat permainan oleh Liu Lucian, malah agaknya keselamatannya terancam bahaya. Hai Hik, laki-laki ini sudah tergila-gila kepadamu, Liu Hawei. Wanita berambut panjang itu terkekeh dan tangannya bergerak hendak menangkap lengan Busin. Ih, Liu Lucian berseru kaget ketika tangannya tergetar dan terpental tak berhasil menangkap lengan Busin. Ini adalah karena pemuda itu mempergunakan tenaga sakti yang ia pelajari dari kakek di air terjun.